lekat dan diawasi oleh Allah. Kalau dulu kita contohkan orang yang meniatkan semua aktivitas karena Allah, maka yang kedua rumusnya, rasakan seakan-akan aktivitas itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasan yang lekat seperti lem yang menempel, yang menyatukan dua sisi. Ya, mau minum, rasakan diawasi oleh Allah. Bismillah, minum, lakukan karena Allah. Maka mohon maaf, ketika minum Anda dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, ini kuncinya. Awas, ini kuncinya. Karena ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah, tapi nggak merasa dilihat. Nggak merasa diawasi. Ini saya tanya pada Anda, maaf ya, tadi saat sholat itu, sholatnya karena Allah bukan? Jawab aja, karena Allah bukan? Karena Allah. Baik, kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, maka rumus keduanya, rasakan Allah mengawasi kita. Pertanyaan saya yang kedua, saat Anda sholat tadi, saya sholat, kita sholat, merasa nggak diawasi Allah? Merasa nggak dilihat Allah? Karena beda antara orang yang merasa diawasi dengan yang hanya mengerjakan saja, itu lain. Akan beda, silahkan Anda bekerja, merasa diawasi, Anda akan serius dalam pekerjaan Anda. Mahasiswa yang sedang ujian, merasa diawasi, itu akan fokus kepada soal. Susah, mau noleh kanan, khawatir, ada CCTV. Mau noleh kiri juga khawatir, karena terawasi, dia akan fokus. Makanya orang sholat itu kalau benar-benar sholatnya merasa diawasi, dia fokus, gak akan nengok kanan kiri. Gak ada istilahnya ketika takbir, Allahu Akbar, tangannya gak sedekap nih. Tahiyatnya kok gerak-gerak ya. Atau bahkan saat sholat mikirkan yang lain. Allahu Akbar, tender ya Allah, tender. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate. Jadi kalau kita benar-benar merasakan diawasi Allah, bahkan kita pun akan belajar bagaimana cara membacakan bacaan dalam sholat supaya benar. Karena malu gitu. Malu baca Al-Fatihah, bacaan belum bagus. Dan merasa didengar Allah, kan malu. Anda bicara di depan saya, bicaranya nggak jelas. Anda sendiri sudah nggak enak. Ustadz Adi, saya mau bertanya, silahkan. Kan kalau kedengaran nggak jelas pun, saya dengarnya pun nggak paham, Anda nyampaikan pun nggak enak. Sekarang Anda sholat setiap hari. 5 waktu menghadap Allah, belum tambahan sholat sunnah. Dan Anda sadar bacaan Anda belum bagus. Tapi anehnya merasakan didengar oleh Allah dan diawasi. Apa nggak malu gitu? Coba deh satu kali rasakan hal yang demikian. Jadi kalau kita memang merasa, itu dampaknya lain ke dalam ibadah kita. Nanti rumus terapannya, aktivitas harian kita. Ini minum, ini memang minum ini pekerjaan sederhana. Tiap hari kita minum. Cuman ada beda ketika minum kita itu merasa dilihat Allah. Maka saya katakan di pertemuan lalu, mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Jangankan menyentuh yang dilarang Allah, mau minum pakai tangan kiri pun rasanya nggak enak. Pasti Anda akan pindahkan itu kepada yang lebih baik. Paham sampai sini ya? Ya sama dengan proses begini, mencari nafkah, bekerja, dari di jalan, dari baca, berpakaian. Kalau semua dikerjakan karena Allah, demi Allah saya katakan, mustahil dalam pekerjaan bisa mudah menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin mau terima proyek yang haram, itu mustahil. Mustahil ikutan tender yang haram, mustahil. Mustahil menjerumuskan diri pada yang tidak disukai oleh Allah. Karena merasa disukai, dilihat Allah. Dan merasa diawasi, jadi mustahil. Dusta itu mustahil. Bohong itu mustahil. Korupsi mustahil. Nyogok nggak mungkin. Bukan karena perkara takut orang lihat, karena Allah mengawasi kita. Makanya dulu, sahabat tuh ketika diajarkan seperti itu, bahkan anak-anak kecil, jangankan yang tinggal di kota, di ujung yang paling dalam di padang Sahara, yang sulit ada orang setiap waktu, yang kalau lewat cuman kambing gurun dengan unta, Anda bayangkan. Lewat kambing gurun, unta, kambing gurun, unta, kambing gurun, unta. Tapi perhatikan bagaimana mereka mengamalkan huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Diuji oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lewat padang pasir, kelihatan anak muda sedang menggembala. Saat menggembala itu, menggembala kambing, ditanya oleh Umar, diuji. Kata Umar, saya mau beli sebagian dari kambingmu itu. Kata orang ini bukan punya saya, punya tuan saya. Punya tuan saya. Kata Umar, tuanmu kan gak ada di sini, ini padang pasir yang luas. Orang yang gak ada, beli aja, bilang, dimakan serigala. Apa kata penggembala ini? Lalu di mana Allah? Idzan fa'ain Allah. Bayangkan penggembala saja di padang pasir yang orang yang nggak ada, yang gampang saja bilang ini dimakan serigala, dapat keuntungan banyak gitu. Ya, luar biasa. Yang dia katakan pertama kali bukan sekedar menolak, nggak mau takut ketahuan sama Tuhan, takut ketahuan sama pemiliknya, takutnya tidak. Pertama kali jawaban yang keluar, idzan aina Allah. Lalu Allah di mana? Allah di mana?
Demi Allah saya katakan hakul yakin, kalau setiap muslim merasakan dalam dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lurus, damai, tenang, tentram dan baik semua urusan kehidupan. Enggak ada penipuan dalam perdagangan, enggak ada penipuan dalam hal-hal interaksi kehidupan. Tidak ada kecurangan, tidak ada keburukan, semua baik karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu